Baik, sebelumnya saya sudah membuat video demo aplikasi yang ada di folder sini. Jadi di dalam folder ini itu isinya tentang saya menjelaskan step by step dari fitur-fitur dalam aplikasi kelompok kami dalam prototype Figma. Lalu selanjutnya di sini saya akan mulai menjelaskan aplikasi kelompok kami mulai dari step by step cara realnya di sini. Jadi di sini isinya itu di Expo ada codingan yang sudah saya buat di sini sebagai front end dan back end sebagai yang mengerjakan kedua call tersebut ya. Saya jelaskan pertama dulu di sini. Yang pertama itu ada app.js ya. Jadi app.js ini penting dan nggak boleh dihapus karena ini sebagai core atau inti utama dalam aplikasi ini berjalan. Lalu di sini di dalam project kita ada aset dan komponen. Di dalam aset ini ada all dummy yang isinya itu icon-icon. Jadi icon-icon di sini itu buat yang hanya untuk halaman dummy saja. Lalu di sini ada aset course yaitu foto dari yang aplikasi kami butuhkan. Lalu ada home, quiz, dan di sini. Lalu ada juga icon-icon umum sebagai navigasinya. Lalu berlanjut di sini ada komponen ya. Di sini ada home group, materi, quiz, dan utility di sini. Cuma saya namanya UTL. Nah, untuk pertama saya jelaskan dulu di app.js ini. Syarat yang dibutuhkan itu ada dua. Yang pertama itu navigation container, lalu yang kedua itu create stack navigator. Di sini agar terdefinisi, kalian bisa pasang dulu dependensi dua fitur ini di package.json ya. Ini bisa dilihat ada navigation stack dan native. Untuk keduanya itu dipasang ke versi 6 ke atas. Kemudian setelah selesai kita import halaman-halaman yang sudah kita buat ya. Di sini ada login, register, dan sebagainya sampai bawah sini. Kemudian kita buat variabel stacknya di sini. Kemudian kita buat definisinya itu stack navigator. Lalu kita buat dan kita atur tampilannya agar ada navigation container dan juga stack navigator. Di dalam stack navigator ini ada screen. Screen-nya itu halaman dari yang sudah kita buat itu agar tampil. Kita buat stack screen di sini dengan nama halamannya. Kemudian komponen dari yang sudah kita import ini misal ada login di sini kita sesuaikan alfabetnya. Jangan ada yang beda alfabet kayak misal atau huruf ya. Terus punya kalau tidak akan terdefinisi di sini. Ya di sini bisa dilihat ada ini. Lalu pertama-tama saya jelaskan di awal itu ada login form ya. Di sini kelompok kami menggunakan langsung ke login form dan tidak ada screen dulu karena ini masih tampilnya dalam bentuk di Expo ya. Jadi di dalam aplikasi. Lalu di dalam halaman login ini bisa lihat ada diatur view-nya yaitu untuk tampilan seluruh ini. Lalu selanjutnya ini ada image icon yaitu Yasun Spot. Lalu yang kedua di sini yang kita butuhkan adalah text input ya, yang penting di sini. Jadi text input ini ada email dan password. Kemudian bisa dilihat di sini placeholder-nya kita setting sebagai email. Lalu yang kedua ada placeholder password. Tapi untuk keyboard type-nya itu dibedakan menjadi dua, yaitu ada string dan numeric. String itu untuk email, jadi bisa email seperti ini contohnya. Lalu yang password ini kenapa nggak tambah seperti ini? Jangan di emailnya langsung, karena dikhususkan untuk numerik, yaitu cuma angka doang di sini.
Mungkin nanti ada video tambahan nanti saya pasang di sebelah kiri. Itu ada tampilannya. Kalau yang email itu hukum, kalau yang masuk itu cuma bisa angka 2. Kemudian ada yang sudah kita buat dari ini ya. Jadi di dalam ini kita atur judulnya itu sesuai yang kita mau, artinya padding, margin. Lalu untuk navigasinya ini kita ke halaman register selanjutnya ya. Lalu juga untuk tambahan saya jelaskan lagi, untuk autentikasi di aplikasi kami itu cuma single kami ya di sini. Jadi tidak ada background atau seperti ini. Kemudian di register di sini ada folder yang berbeda ya di sini, text inputnya. Untuk logo masih sama ya. Jadi untuk text input di sini ada tambahan baru yaitu pin password ya di sini. Lalu ada juga username di sini. Jadi untuk username ini bebas ya, bisa ya. Lalu selanjutnya kita bisa pilih. Oh ya, jadi karena ini untuk login dan registernya ini cuma dummy, bisa dipilih untuk login atau register. Jadi ini sama saja. Lalu kita berlanjut ke home ya di sini ya. Jadi di home ini agak ini saya gunakan dulu fungsi scroll view ya, agar aplikasinya ini bisa di scroll ke bawah. Jika tidak tambahkan scroll view, maka aplikasi tidak bisa di scroll ke bawah jika di HP ya. Lalu kita berlanjut ke selanjutnya ya. Di sini untuk sendiri itu ada menu setting ya. Jadi di sini kita tambahkan image dulu, yaitu setting PNG. Lalu kita atur filenya agar menyerupai seperti ini. Jadi begitu. Jangan lupa tambahkan touchable opacity supaya navigasinya berfungsi. Lalu yang kedua di sini ada icon seperti biasa. Dan selanjutnya ini adalah yang isinya itu penjelasan singkat tentang aplikasi kami. Kemudian selanjutnya di sini ada kategori ya. Di sini mulai konten utamanya. Jadi di sini ada 9 olahraga yang kami pilih, yaitu ada softball, baseball, golf, bulu tangkis, rounders, tenis meja, tenis lapangan, sepak takraw, dan juga ada biliar di sini. Kemudian di ke-9 grid view ini, kita pilih grid view ini karena susunan kotak ini ya. Masing dari image ini kita tambahkan fungsi touchable dengan navigasinya sama seperti untuk icon setting ini, supaya nanti navigasinya bisa berfungsi. Contohnya seperti ini ya. Jadi isinya ada tag. Jadi ini halamannya juga terhubung sama dengan yang folder materi di sini nih. Bisa dilihat ini apa namanya? Softball. Jadi di sini ada tampilan softballnya, ada teks, image-nya di sini. Dan juga di bawah nih ada image lagi ya, touchable. Jadi di touchable ini akan langsung ternavigasi ke homepage sebelumnya. Bam. Jadi lihat semuanya ini berfungsi lancar ya. Lalu selanjutnya di sini ketinggalan lagi juga ada fungsi coba quiz ya di sini. Coba quiz ini nanti kita bahas dulu. Lalu yang selanjutnya ini ada button navigation-nya. Tapi ini button navigation-nya saya jujur tidak terlalu ngerti karena saya masih belum mumpuni untuk jadi. Lalu di navigation ini kayak itu ada botnav ya di sini. Botnav ini yang kotak panjang ini ya. Sebenarnya ini kosong, tidak ada ikonnya. Mas saya atur agar 3 icon ini, yaitu ada home, favorit, dan juga ada account, agar sejajar di dalam botnavnya ini.
Oh ya, saya juga lupa sedikit, di setting ini juga kita bisa pencet game. Nah, di sini untuk di dalam setting itu akan langsung menuju ke halaman icon ya di sini ya. Ini dia dummy icon. Jadi dummy icon ini cuma saja ya untuk profile di aplikasi kami. Yaitu ada video dengan panjang 250 dan juga tingginya 150. Kemudian ada icon di dalamnya, nama dan juga serta emailnya. Nah, kita bisa pencet juga nih untuk navigasinya di sini pocket list ya. Di pocket list ini juga halaman dummy saja. Jadi untuk konsep depannya, jika fungsi favorit sudah diterapkan di aplikasi kami untuk halaman materi yang ada di sini. Itu di sebelah kanan sini itu juga ya. Jadi untuk setting itu semuanya cek dulu. Lalu semua tombol sudah berfungsi dengan baik di sini. Kemudian kita kembali ke halaman home. Oh ya, teman-teman diingat kalau dalam navigation di React Native itu yang kalian perlu perhatikan itu bukan dari ininya ya, dari export defaultnya kan. Ini namanya home kan. Ini bukan yang diperhatikan itu bukan home-nya, tapi nama halamannya yang sudah kita setting di update di sini. Jadi misal kita ke halaman dummy.js saja di sini. Jadi di halaman dummy.icon ini saya sudah setting untuk bottom navigation-nya ini untuk halaman home-nya. Di sini namanya bukan home yang hanya kecil itu, tapi namanya home page yang A sama P-nya itu gede, seperti di dalam JS itu. Kita setting. Nah, home-nya ini nggak bakalan jalan. Jadi halamannya itu nggak bakal kembali lagi ke halaman home page. Kunci lagi. Di dalam navigation di React Native itu yang diperhatikan itu adalah nama halaman yang sudah kita buat di sini, bukan nama komponen yang ada di dalam masing-masing halaman. Jadi gitu. Yang kedua ada Axios. Jadi Axios ini fungsinya untuk menyambungkan API yang sudah kita buat di hosting. Yang penting dulu adalah kita buat dulu dua URL, yang satunya Quizzes, yang satunya Jobseed. Kemudian sebelum lanjut ke variabel berikutnya, kita cek dulu ke si panel di sini. Lalu kita ke file manager. Lalu kita buka project yang kita buat di sini, masuk ke Gutter. Nah, jadi yang penting di dalam Gutter ini adalah ada dua, yaitu Quiz dan Jobseed. Kalau salah satunya hilang, kayaknya nggak bisa jalan. Kita coba cek di sini untuk Quizzes-nya. Jadi di sini cuma ada dua endpoint di sini. Yang pertama post sama get. Diambil dari quiz controller semua. Jadi ada create, get all, find one, update, delete, get by category, dan juga get by level ID. Kemudian sesudah syarat selesai, kita masukkan dulu ada variabel number, score, quiz, nama, ID, email, apa, filter, dan juga quiz finish. Untuk name sama score ini kita gunakan untuk Jobseed 1 agar quiz yang sudah kita kerjakan akan dihitung skor yang hasil benarnya. Lalu selanjutnya di sini ada nama dan ID. Nama dan ID di sini fungsinya agar untuk menampilkan soal, jadi seperti ini, yaitu ID untuk nomor soalnya. Lalu untuk nama di sini adalah untuk pertanyaannya. Sebenarnya untuk variabel nama, email, apa, filter dan filter ini sebenarnya itu bisa diganti variabelnya sesuka kalian. Jadi kalian mau namain untuk pilihan A, pilihan B, atau pilihan C itu sesuka kalian bebas. Jadi tidak harus melulu seperti ini. Nah, lalu kita berlanjut ke variabel di bawahnya, yaitu update quiz.
Jadi set ID, set nama, set email, dan seterusnya yang ada di sini ini agar kuis yang sudah kita kerjakan akan langsung dibaharui untuk nomor kuis selanjutnya. Jadi untuk setelah kita mengerjakan kuis pertama, kita tidak akan diam saja aktivitasnya. Lalu selanjutnya di sini yang penting lagi adalah untuk get all quizzes. Fungsi get all quizzes ini adalah agar Axios untuk mengambil URL dari URL pertama ya, yang di sini ada quizzes. Jadi untuk API quizzes ini isinya itu ada macam-macam pertanyaan yang sudah kita buat. Tampilannya akan seperti ini, yaitu file JSON. Kemudian selanjutnya adalah use effect. Use effect ini fungsinya adalah hook yang untuk memproses efek samping dari operasi codingan yang kita buat. Jadi use effect ini isinya adalah get all quizzes. Jadi untuk quiz-quiz yang ada di dalam API akan diproses secara langsung semuanya secara urut. Dari sini bisa terlihat adalah ada ID 1, lalu ada ID 2 di sini. Semuanya akan diproses secara urut dan runtut. Lalu selanjutnya di sini adalah navigate quiz. Navigate quiz ini fungsinya agar quiz langsung berpindah setelah kita memasukkan jawaban. Contohnya seperti ini. Ya, kita lihat, jadi ID-nya langsung berubah ya, dari 1 itu langsung ke 2. Selanjutnya untuk perhitungan skor yang kita dapatkan ini adalah kita buat dulu variabel skor di sini. Jadi untuk URL yang kita gunakan adalah URL kedua. Jadi URL kedua ini kalau kita mau cek isi linknya itu nggak bisa, karena di job situan ini khusus gimana ya? Di job situan ini khusus hanya untuk mengepost data saja, bukan untuk mengambil data yang sudah kita buat. Jadi setelah aplikasi kita sudah mengerjakan ulang kuisnya, kalau kita mengerjakan ulang, kuisnya juga akan reset seperti semula dan jawabannya juga berbeda nantinya. Contohnya seperti ini ya, coba kita lihat dulu di sini. Jadi untuk endpointnya cuma ada satu ya, yaitu post doang. Kawan sama many di sini. Di sini kenapa saya gunakan one? Karena jika many itu kalau pertanyaan dalam satu halaman itu ada lebih dari satu. Contohnya ya misalnya ada 2 soal, 3 soal di dalam satu halaman. Namun di aplikasi yang saya setting ini cuma untuk satu pertanyaan saja. Nah, kemudian untuk tampilan return-nya ini kita bisa dapatkan body, yaitu akan berbentuk JSON yang ada atribut di dalamnya, itu ada quiz ID sama answer dari jawaban yang kita pilih tadi. Lalu jika datanya benar itu skor yang kita kerjakan di sini, misal kita jawaban pilih ini. Nah, jika benar itu skornya tambah 1. Jadi dari satu soal itu nilainya sama dengan 1. Jika kita sudah menjawab quiz-quiz selanjutnya itu dari contohnya kita bisa lihat di sini ada quiz length minus 1 itu. Quiz length itu adalah kumpulan dari 10 quiz yang saya buat ya. Jadi quiz di sini ada 10. Jika kita sudah menjawab satu-satu seperti ini, quiznya akan berkurang 1 sedikit demi sedikit. Di sini bisa dibilang ya bisa berkurang bisa bertambah, karena dari 8 ke 9 kurang lebih dari 10 soal itu minus 10 kalau kita sudah menjawab pertanyaan yang disediakan di sini. Dan kita berpindah dulu ke halaman return ya. Return ini fungsinya agar tampilan dari API ini bisa lebih menarik. Contohnya di sini kita setting dulu displaynya ini adalah quiz finish dan kita tambahkan operator and dan non. Di sini kita tambahkan teks dulu untuk ID. Jadi pemanggilan ID ini yaitu ID tanda titik 2
Lalu ada variabel ID yang sudah tercantum di dalam variabel ini, yang diambil juga dari const update quiz yang ada di sini. Ini contohnya. Lalu juga kita bisa atur lagi tampilan untuk pertanyaan yang tampil ya. Jadi di sini kita bisa atur font, heading, lebar dan juga tingginya. Di sini lebarnya itu adalah 250 dan tingginya ada 200. Heading top ini fungsinya agar pertanyaan yang ada di sini tuh nggak terlalu mepet. Jadi begitu. Lalu di sini teks yang akan kita cantumkan di sini adalah variabel nama dari variabel yang sama di atas const ini. Jadi diambil dari const yang ada di sini, lalu juga diambil dari update quiz dan juga diproses melalui use effect semua variabel yang ada di dalam ini, yang ada di atas ini. Kemudian untuk jawaban-jawaban dari yang sudah saya buat di sini, ini kan ada A, B, C, D. Ini di sini bisa kita lihat itu ada A, badminton, B, softball, C, bola voli, D, tenis meja. Lalu key-nya ini adalah jawaban yang benar. Nah, di sini kita atur lagi tampilannya, yaitu menggunakan tag tampilan agar tampilannya ini bisa kita utak-atik ya. Jika menggunakan button biasa itu warnanya biru sama teksnya warna putih ya, jadi nggak bisa diedit. Kalau kita pakai button di sini, kita bisa mengubah atribut yang ada di dalamnya. Jadi di sini saya dari utils ya. Di sini utils itu utility. Di dalam kesempatan ini kita bisa atur view stylenya itu menggunakan. Jadi ini script yang bisa kita isikan itu apa aja. Contohnya di sini padding crops PD. Jadi yang akan kita gunakan nanti jika ingin membuat padding itu adalah PD ini. Juga untuk background color kita gunakan BG, margin, dan border radius ini mungkin saya udah mencoba tapi border radiusnya ternyata tidak bisa. Lalu untuk button di sini kita bisa atur titelnya sesuai yang kita mau, warnanya juga sama. Untuk navigasi halaman yang kita atur nanti ini bisa kita pakai nantinya untuk props. Jadi bisa dilihat di sini nih. Untuk judulnya bisa kita atur, colornya juga bisa, padding, margin, dan juga jadi nggak bisa dipakai ya ternyata di sini. Nah, untuk di titelnya di sini kita gunakan itu ada C untuk judulnya. Tapi jangan lupa kita tambahkan variabel yang ada di sini nih. Ini nih yang penting nih. Kita pakai email, apa, filter, dan picture di sini. Ini bisa kalian lihat. Ini untuk A, saya gunakan atribut email, lalu B apa, C pilco, dan D itu pildo yang sudah diatur atributnya di sini. Lalu selanjutnya setelah kuis sudah selesai kita kerjakan di sini contohnya. Nah, bisa terlihat di sini ya. Jadi di sini untuk ini bukan teks ya, ini foto saja biar mempersingkat waktu saya mengerjakannya. Lalu di bawahnya ini ada skor ya. Ini 5/10 ini berarti jawaban dari 5 yang benar dari 10 soal. Di sini kita atur yaitu menggunakan tag. Ukuran fontnya itu ada 20, warnanya putih, dan juga untuk formatnya itu ada di tengah halaman. Jadi di sini intinya kita masukkan skor titik 2, lalu kita gunakan metode round dalam React Native ya. Jadi di sini pertama kita panggil dulu modul math-nya, lalu kita panggil operatornya. Lalu di sini di dalam tanda kurung ini mulai diproses skor itu dari jumlah ini ya.
dari variabel yang sudah ada di sini. Jadi untuk memproses quiz ID nomornya berapa, jawaban yang kita pilih apa saja. Jadi di sini bisa terdeteksi langsung karena sudah di defaultnya itu jawaban yang benar sini. Contohnya ada ini key ada C di situ, ini key-nya B. Jadi untuk deteksi kesalahannya itu udah pasti benar di sini. Contohnya gitu. Lalu di sini belum selesai juga ya. Jadi kita bisa skor maksimumnya setelah diproses dari jumlah quiz yang kita setting ya. Misal ada 10 soal, 20 soal, atau 30 soal itu nanti bisa dikalikan sesuai jumlah soalnya. Karena di sini saya menggunakan 10 soal, saya kalikan 10 aja. Nah, hasilnya biar 10, atau bisa juga di setting terus. Jadi itu ya bisa. Jadi untuk 100 ini nanti dari jumlahnya itu bisa dikalikan dan dibagi 10 ya. Mungkin kurang lebih begitu. Lalu di sini tidak ketinggalan juga, bisa kita lihat lagi. Nah, untuk selanjutnya saya tampilkan di sini yaitu image left arrow ya. Left arrow di sini agar bisa balik lagi ke homepage yang sudah kita buat tadi. Jadi begitu. Nah, ini jadi itu kurang lebih. Oke, sekarang buat ngebuktiin datanya dinamis atau enggak, kita bisa ke posting dulu ya. Sekarang lalu tunggu sebentar. Jadi di sini saya bisa pakai get sama dulu aja ya sementara ya di sini. Lalu di sini kita bisa coba tes kalau kita mau coba quiz baru ya. Tampilnya apa? Strukturnya seperti ini. Jadi kalau kita misalkan kita cek codingan Express.js kita yang buat backendnya itu, kita bisa lihat di model ini. Buat model quiznya itu seperti ini, pakainya Sequelize ini. Jadi di sini ada quiz ABCD, key, kategori sama level ID. Jadi di sini yang struktur yang ada di dalam Postman ini harus sama dengan yang kita dengan Express.js yang kita buat. Jadi seperti itu. Nah ya di sini coba kita buat misalnya ya. Dan kita setting jawabannya itu ada di A ya. Di sini Morgan. Lalu coba kita send. Nah, di sini udah muncul ID-nya itu 15 ya. Jadi ini datanya sudah terbuat di sini ya untuk quiznya. Lalu buat quiznya itu masuk ke database, kita cek di bagian kita. Yep. Ini kita coba lihat ada 10, 11, 15. Jadi datanya masuk ya ke database ini kan. Untuk yang 14 ini tadi saya coba-coba dulu. Ternyata jadi ya. Terus kita cek ulang di itu ya, di web ya. Nah, ini jadi di sini ada ID 14 sama ID 15 yang ada di sini. Kemudian kita coba kerjakan tulisnya ya. Kita coba kerjakan untuk mengecek apakah itu masuk. Nah, ini bisa dilihat ini. Tadi setelah ID 10 jadi ID 14. Terusan jadi ID 15 ya. Berarti datanya ini beneran masuk ke dalam database. Jadi begitu.
Terus satu lagi tadi ada yang ketinggalan dikit ya soal data dinamisnya ya. Jadi di sini kita baru nge-get sama nge-pop doang tadi. Tadi belum kita cek sama dropnya. Nah di sini sekarang kita coba cek sama dropnya ya di sini. Sini coba kita ubah ID untuk nomor ya, nomor 7 misalkan. Jadi di sini yang bisa diubah di dalam strukturnya itu dari sequelize tadi yang isinya ABCD, key, kategori sama level tadi tuh. Sama ini juga bisa diubah. Jadi misalnya di sini oke kita misalnya. Nah, jadi ini otomatis berubah di sini. Tadinya kan 1,55 sekarang jadi sekarang kita coba dulu untuk kita ini ya contohnya ya dulu base-nya itu coba contohnya kayak gini aja ya contohnya coba persen. Nah sekarang udah kubah tadi yang nomor 3 itu saya lupa pertanyaannya, tapi sekarang udah terubah, sekarang jadi seperti ini nih contohnya. Lalu untuk percobaan menghapus quiz di sini kita bisa masukkan contohnya nomor ya, nomor 15 yang tadi kita yang kita delete. Nah, sekarang quiznya sudah dihapus, kita aktif lagi and 1, 2, 3. Nah untuk ID 3 tadi kita ubah quiznya, lalu untuk ID bloknya ID 7 tadi, ID 7 yang pilihan B-nya tadi kita ubah dari M jadi 1,55 lagi. Dan untuk ID 15 sama 14 tadi quiznya sudah hapus, lalu 15 tadi kita sudah cek lagi, sekarang sudah tahu. Nah, gimana kalau buat dokumen API-nya? Sekarang coba kita cek di webnya ya. Nah, ini sudah berubah ya. Di mana? Ini juga mana? Nah, ini ID 3 ya. Jadi di sini quiznya berubah nih, bisa dilihat nih lagi ngapain gitu. Lalu untuk quiz ID 7 ya di sini. Mana nih itu ID 7 nih. Nah, ini ID 7. Jadi untuk pilihan B-nya tadi berubah ya, dari emang jadi 1,55, sekarang diubah jadi 1,55 lagi. Jadi begitu untuk code data untuk ikannya itu sudah berjalan dengan normal ya, lebih seperti itu tadi.